Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 3 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-26 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Vincent Hakim. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Rahim, Maha Bijaksana dan Maha Benar, Engkau telah memberi kami akal budi untuk berpikir kritis, untuk memilah dan memilih berbagai hal baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, serta memahami makna kehidupan. Bukalah mata hati kami dengan kuasa firman-Mu yang hidup. Tuntunlah kami dengan sifat rendah hati, seperti yang telah diteladankan oleh Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, agar kami mampu mewartakan kabar kasih sukacita Injil-Mu. Doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub bab 19 ayat 21 sampai 27. Ayub berkata, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kalian mengejar aku, seakan-akan Allah dan tidak kenyang-kenyang makan dagingku? Ah, sekiranya perkataanku ditulis dan dicatat dalam kitab, sekiranya perkataanku dipahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat Dia memihak kepadaku. Mataku sendiri yang akan menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku,
janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan daku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Alleluia, alleluia, alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah,
juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua diutus. Renungan dibawakan oleh Vincent Hakim. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan, hari ini kita semua dapat kembali mendengarkan sabda Tuhan. Kali ini firman Tuhan disampaikan melalui bacaan Injil Lukas yang kita semua tadi sudah mendengarkannya. Saya yakin kita sebagai pengikut Kristus tidak asing lagi dengan isi sabda Tuhan ini, bukan? Apa pesan yang ingin disampaikan dari bacaan itu sebagai bahan permenungan kita? Ada sejumlah hal penting yang ingin disampaikan Yesus melalui Injil Lukas ini. Pertama, tugas pelayanan itu bukan semata-mata datang dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Tuhan telah memberikan semacam kisi-kisi atau langkah-langkah nyata bagaimana melakukan aktivitas pelayanan. Mewartakan sukacita Injil dilakukan oleh para murid dengan cara berdua-dua. Artinya saling bekerja sama, saling mendukung, bahu-membahu dan bersama-sama kerja. Tujuan pelayanan bukan untuk popularitas diri atau kelompok, namun terutama demi kemuliaan Allah. Yang kedua, kita sebagai murid Yesus harus siap untuk membagikan sukacita Injil kepada semua orang, terutama mereka yang masih belum mengenal Kristus. Tentu saja pelayanan ini tidak mudah, terlebih di era sekarang ini, di lingkungan sosial yang sangat beragam. Apalagi kita termasuk kelompok yang minoritas. Pastilah banyak sekali tantangannya. Dinamika sosialnya amat tinggi. Tapi mestinya kita sudah lebih siap mental. Karena Yesus sendiri sudah menyampaikan pesannya dan sudah memberikan semacam peringatan tentang kondisi yang akan dihadapi. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Dalam situasi perutusan anak domba ke tengah-tengah kumpulan serigala, itu pastilah Tuhan tidak akan tinggal diam. Allah Bapa akan senantiasa menyertai langkah perutusan itu. Sebagai murid Kristus, kita pun akan selalu memohon kehadiran dan penyertaan Allah melalui peran Roh Kudus. Ketiga, dalam menghadapi situasi tertentu yang kadang sulit, apakah itu sedang dialami oleh kita sendiri atau lingkungan sosial, kita acap kali tetap bisa mampu melaksanakannya. Kesaksian tentang kasih Yesus tetap dengan baik bisa dibagikan kepada sesama lewat uluran tangan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan hidup. Itu semua terjadi berkat penyertaan dan karunia Allah. Seperti dikatakan Ayub dalam bacaan pertama tadi,
Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Yang keempat atau yang terakhir, dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan hiruk-pikuk aktivitas dunia yang begitu dinamis, kita perlu waktu khusus untuk menepi sejenak, merefleksi diri, berucap syukur, dan mengisi diri kita dengan asupan makanan rohani yang bergizi ke dalam jiwa kita. Itulah beberapa permenungan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Semoga bermanfaat, berkah dalam. Doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur Engkau selalu memberikan pencerahan mata, pikiran, dan hati umat-Mu untuk terus-menerus berupaya mengenal siapa diri-Mu melalui Roh Kudus dan Sabda yang hidup, Yesus Kristus. Tuhan, dampingi kami agar makin dalam bisa mengenal diri-Mu. Sebab hanya Engkaulah kebenaran sejati, Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.